Hai saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi saudara-saudara semua. Beberapa minggu mendatang, kita akan merayakan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus atas para murid, di mana pada saat mereka menerima Roh Kudus, dikatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa artinya penuh dengan Roh Kudus? Sebagian orang memahami penuh Roh Kudus kalau bisa melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Misalnya menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, berbahasa roh, dan sebagainya. Tetapi apakah betul penuh dengan Roh Kudus artinya bisa melakukan hal-hal yang selalu besar? Ternyata tidak selalu demikian. PA kali ini kita akan mempelajari apa artinya penuh dengan Roh Kudus berdasarkan bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal 4. Tapi baiklah, sebelumnya kita akan menyanyi terlebih dahulu dari NKB nomor 100 bait 1 dan bait kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah pesananmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, undangan kuasanya. Bawalah pesananmu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah pesananmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, undangan kuasanya. Marilah saudara sekalian kita menyiapkan diri kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau sudah memberikan Roh Kudus kepada para murid, kepada orang percaya, sehingga kami boleh semakin mengenali Engkau dan bersaksi tentang kasih-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan satukan kami dalam PA, dan kami akan mempelajari apa maknanya penuh dengan Roh Kudus. Tuhan memilah kami semuanya, sehingga pemahaman Alkitab saat ini boleh bermakna bagi kami semua, membangun iman kami, sehingga hidup kami penuh dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Kristus, tema kita adalah penuh dengan Roh Kudus. Kita dasarkan pada bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai dengan ayat 12, yaitu sebagian kisah mengenai Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai dengan 12. Kiranya saudara juga mengikuti pada Alkitab saudara masing-masing. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi beserta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian ini?
Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh rakyat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, apa artinya penuh Roh Kudus? Kita nanti akan lihat berdasarkan teks yang kita baca tadi. Namun sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang bagian ini, apa konteksnya. Saudara sekalian, pada waktu itu Petrus dan Yohanes, yaitu dua murid Tuhan Yesus, sedang diperiksa di hadapan mahkamah agama Yahudi yang biasanya dikenal dengan sebutan Sanhedrin, yaitu pengadilan agama Yahudi di mana para pemimpin agama, tokoh-tokoh Yahudi menjadi katakanlah yang memeriksa dalam mahkamah itu. Dan mereka itu, yaitu anggota mahkamah Yahudi yang memeriksa ini, bukan orang sembarangan, tapi orang-orang sangat berpengaruh baik di bidang keagamaan maupun di bidang politik dan kemasyarakatan. Karena kita tahu pada zaman itu antara politik dengan agama tidak terpisahkan. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-5 dan 6, saudara sekalian, di sana dikatakan ada beberapa unsur di dalam mahkamah agama itu. Yang pertama dikatakan, yaitu mahkamah agama terdiri dari pemimpin-pemimpin Yahudi. Ya, pemimpin-pemimpin Yahudi artinya pemimpin agama Yahudi yang pada umumnya adalah imam-imam. Lalu juga disebutkan serta tua-tua. Ya, tua-tua itu artinya orang yang dituakan di bait Allah. Pada umumnya itu kepala-kepala pengurus bait Allah. Lalu dikatakan, ini masih ayat 5 ya, dan ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat kita tahu pada umumnya adalah orang-orang Farisi yang ahli, yang menguasai hukum Taurat Musa. Lalu ayat yang ke-6, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Dihadiri juga imam besar, ya, pemimpinnya atau ketuanya, imam agung, ya. Lalu keturunan imam besar tentunya mereka berpengaruh sekali. Jadi Petrus dan Yohanes ditangkap, dihadapkan, diperiksa oleh pengadilan agama Yahudi, pengadilan yang tinggi, ya, di hadapan tokoh-tokoh agama dan kemasyarakatan. Lalu mengapa Petrus dan Yohanes sampai ditangkap dan diperiksa oleh mahkamah agama Yahudi Sanhedrin tadi? Oh, bukan karena kesalahan Petrus dan Yohanes. Bukan karena Petrus dan Yohanes melaksanakan atau melakukan kriminalitas, tindakan kejahatan. Tapi sana dikatakan pada pasal 4 ayat 1 dan 2, karena mereka, para pemimpin agama, tidak suka dan marah. Itu dikatakan pada pasal 4 ayat 1 dan 2, akan saya bacakan demikian. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah, karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi saudara-saudara, mereka itu Petrus dan Yohanes ditangkap karena para pemimpin agama Yahudi dikatakan sangat marah kepada mereka, Petrus dan Yohanes. Juga karena Petrus mengajarkan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan orang mati, di mana
Orang Saduki tidak percaya hal ini. Orang banyak, saudara sekalian, mengikuti apa yang diajarkan oleh Petrus, di mana diceritakan sebelumnya Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang sakit, orang yang lumpuh, dan banyak orang menyaksikan kesembuhan itu. Lalu banyak orang mengikuti Petrus dan Yohanes, dan pada kesempatan itulah Petrus dan Yohanes mengajar mereka, mengajar mereka banyak hal, tentu tentang Tuhan Yesus Kristus dan seterusnya. Tetapi para pemimpin agama tadi tidak suka, menunjukkan takut, maka mereka marah, lalu mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Coba kita bayangkan, berapa orang mereka yang ikut mendengar pengajaran atau khotbah dari Petrus ini. Oh, ternyata banyak, saudara sekalian. Pada saat Pentakosta turunnya Roh Kudus yang pertama, Petrus berkhotbah, dikatakan ada 3.000 orang yang percaya. Mereka mengikuti Petrus dan Yohanes, lalu menyaksikan penyembuhan orang sakit, orang lumpuh tadi. Ternyata ikut semakin banyak, bertambah jumlahnya, yaitu 5.000 orang. Di sana ditulis pada pasal 4 ayat yang keempat. Saya bacakan demikian. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, mendengar khotbah atau ajaran Petrus tadi, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Coba bayangkan 5.000 orang laki-laki. Mungkin ada beberapa perempuan yang mungkin nggak disebutkan, mungkin nggak terlalu penting, tapi yang jelas didominasi oleh laki-laki. 5.000. Kita bayangkan betapa banyaknya. Kalau kita bandingkan dengan katakanlah anggota jemaat simpatisan GKT Menyi Bunut Bandung, kalau berbakti penuh di gedung gereja itu, karena tidak bisa sampai 2.000, tidak bisa sampai 1.500 kalau semua full. Di sini dikatakan 5.000 orang. Maka tidak heran kalau pemimpin agama Yahudi ini tidak suka, takut, juga dikatakan marah. Lalu Petrus dan Yohanes ditangkap, ditahan, karena waktu itu hari sudah malam, maka pengadilannya dilaksanakan besoknya. Lalu keesokan harinya para tokoh dan pemimpin agama Yahudi ini melalui mahkamah agama Sanhedrin tadi memeriksa Petrus dan Yohanes. Dimulailah dengan pertanyaan. Saya akan baca ayat 7 dan 8. Saudara ikuti Kisah pasal 4 ayat 7 dan 8. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya ayat berikutnya. Yang penting di sini dikatakan Petrus menjawab penuh dengan Roh Kudus. Lalu apa artinya, saudara sekalian, penuh dengan Roh Kudus? Nah, sekarang kita masuk di dalam inti tema kita PA. Apa maksudnya penuh dengan Roh Kudus? Khususnya didasarkan pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12 tadi. Kalau kita cermati, tidak hanya di pasal 4, bahkan pasal-pasal lain, bagian lain Kisah Para Rasul, dikatakan penuh Roh Kudus itu artinya Roh Kudus menguasai kehidupan para murid, menguasai orang percaya, sehingga kehidupan orang percaya dikendalikan, dipimpin oleh Allah atau Roh Kudus. Pikiran mereka, kata-kata mereka, perbuatan mereka itu dipimpin Tuhan, sehingga yang muncul baik perkataan maupun perbuatan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi penuh dengan Roh Kudus artinya berani menyatakan dan mewujudkan kehendak Allah dengan segala risikonya. Nah, sekarang kita lihat konkretnya apa itu penuh dengan Roh Kudus. Paling tidak menurut bacaan ini ada 4 indikasi atau 4 tanda orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama, saudara sekalian, orang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang menaruh hormat pada orang lain. Coba kita bayangkan Petrus dan Yohanes waktu itu menghadapi situasi yang sulit,
ditahan dan diadili di hadapan mahkamah agama, walaupun Petrus dan Yohanes tidak bersalah, tidak melakukan kejahatan. Ya, ini suatu bentuk kesewenang-wenangan dari penguasa agama politik waktu itu. Tapi apa boleh buat? Ya, Petrus dan Yohanes tidak bisa apa-apa, tidak bisa melawan penguasa waktu itu. Petrus Yohanes ya orang biasa saja. Mereka diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang. Tetapi apakah mereka, khususnya Petrus dan Yohanes ini, diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang? Lalu mereka ingin membalas dengan marah-marah juga, dengan emosi juga? Ternyata tidak. Petrus dan Yohanes tetap sopan dan hormat pada penguasa yang mengadilinya. Itu nampak pada jawaban pembuka Petrus, katakan pada ayat yang ke-8 tadi, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hei pemimpin umat dan tua-tua." Ya, jadi Petrus menyapa mereka dengan pemimpin umat dan tua-tua. Artinya Petrus ini mengakui jabatan dan kuasa mereka. Petrus menghargai dan menghormati jabatan mereka. Sebab kalau mau bisa saja Petrus berkata-kata yang keras, berkata-kata yang kasar, mencaci maki karena diperlakukan tidak adil. Tapi Petrus bisa menguasai dirinya, ya, tetap tenang, menjawab dengan baik, juga tenang, tetap hormat. Saudara sekalian, juga kalau kita bayangkan di belakang Petrus dan Yohanes ada 5.000 laki-laki tadi yang percaya, yang mengikut mereka. Coba bayangkan kalau Petrus dan Yohanes mau menggerakkan orang banyak itu, maka pastilah akan terjadi kerusuhan, ya, situasi yang tidak terkendali. Tapi sekali lagi, Petrus dan Yohanes tidak melakukan hal seperti itu, ya, karena bagi Petrus dan Yohanes bukan hal itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana menyatakan hal yang benar di hadapan mereka. Jadi saudara sekalian, Petrus dan Yohanes menghargai, menghormati orang lain, walaupun orang ini katakanlah memperlakukan tidak adil dan tidak enak. Inilah bentuk penguasaan diri. Lalu bagi kita sekarang bagaimana? Juga prinsipnya sama. Bagaimana kita kalau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa menguasai diri kita. Kita tak bisa menaruh hormat, menghargai orang lain, walaupun orang itu mungkin menyakitkan kita, mungkin menghina kita, mungkin memperlakukan tidak adil, mungkin merendahkan kita. Maka kita lalu ikut membalas dengan cara seperti mereka. Nah, itu bukan cirinya orang Kristen, ya. Ciri orang Kristen yang menunjukkan cinta kasih, walaupun diperlakukan tidak adil, tetap melakukan hal yang manusiawi kepada orang lain. Saudara-saudara, itulah yang pertama. Kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, maka kita akan bisa tetap tenang dan menaruh hormat dan bisa menghargai siapapun juga, termasuk mereka yang mungkin sudah menyalahkan kita atau menghina kita atau menyepelekan kita. Kita tetap memperlakukan mereka sebagai manusia yang kita hargai. Lalu yang kedua, saudara sekalian, orang yang penuh Roh Kudus adalah orang yang suka menyatakan kebajikan. Kebajikan artinya kebaikan bagi orang lain. Itu dikatakan Petrus pada ayat 9 dan 10. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Kristus Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Kebajikan di sini dikatakan pada waktu Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, yaitu diceritakan pada pasal sebelumnya, yaitu pasal yang keempat. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus selalu melakukan kebaikan atau kebajikan bagi orang lain. Karena Tuhan Yesus datang sama. Yesus datang untuk memberikan, menyatakan kebajikan, kebaikan kepada orang lain, terutama, ya, mereka-mereka katakanlah yang lemah, yang sakit, yang dalam pergumulan, dalam kesusahan. Oh, Tuhan Yesus menaruh perhatian pada mereka.
Inilah kiranya juga kita wujudkan, saudara sekalian, sebagai orang yang dipimpin oleh Tuhan atau Roh Kudus. Kiranya kebajikan juga kita wujudkan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebajikan. Selalu ada saja yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik. Bukalah mata kita lebar-lebar. Perhatikanlah di sekitar kita, kanan, kiri, depan, belakang kita. Perhatikan mereka yang dekat dengan kita, yang kita jumpai. Apakah mereka memang membutuhkan perhatian kita? Apakah kita perlu menyatakan kebaikan kepada mereka? Apa yang bisa kita lakukan kebaikan untuk mereka? Oh, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin hal yang sederhana, kita bisa memberikan perhatian, menyapa mereka. Menyapa dengan baik, ramah, dengan hormat. Kita mengajak bicara mereka, memberikan senyuman pada mereka. Juga bisa menolong mereka kalau memang dibutuhkan pertolongan. Hal yang sederhana bisa kita lakukan dalam kehidupan ini untuk menyatakan atau melakukan kebajikan bagi orang lain. Bagi kita, kalau bagi saudara yang suka berbelanja di pasar, tentu ada komunikasi dengan si penjual barang itu. Ya. Lalu apa pembicaraan kita dengan si penjual di pasar itu? Pada umumnya pembicaraannya adalah soal tawar-menawar. Bisa nggak harganya segini? Bisa nggak segini? Tawar-menawar. Tapi kita sebagai orang penuh dengan Roh Kudus, kita dipimpin Tuhan. Usaha pembicaraan kita menyatakan kebajikan, kebaikan. Kita mengatakan bukan soal tawar-menawar, tapi bicara soal kehidupan. Soal bagaimana pekerjaan si bapak atau ibu penjual itu. Soal bagaimana pergumulan mereka. Sehingga mereka merasa ada yang memperhatikan. Bagi kita juga menambah teman, ya, menambah sahabat. Ya. Ini tentu baik bagi semuanya. Itulah yang kedua, saudara sekalian, orang penuh dengan Roh Kudus, orang yang selalu menyatakan kebaikan atau kebajikan dalam hidupnya. Yang ketiga, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang selalu menyatakan kebenaran. Ya. Menyatakan kebenaran. Dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak selalu mudah untuk menyatakan kebenaran. Apalagi kalau kita menyatakan kebenaran akan membuat dampak yang nggak enak bagi kita. Ya, kalau kita menyatakan kebenaran, posisi kerja kita, kehidupan kita mungkin jadi goyah, tidak disukai orang lain dan seterusnya. Misalnya kita tahu kita hidup dalam lingkungan pekerjaan yang suka melakukan manipulasi, korupsi, ya. Kita tidak mau melakukan itu. Lalu kita harus bersaksi, ya. Nah, bagaimana risikonya? Ya mungkin kita jadi dipindahkan tempat atau mungkin kita tidak disukai dan seterusnya. Itulah risiko menyatakan kebenaran. Bagi orang dipenuhi dengan Roh Kudus, tentu berani mengambil risiko ini. Nanti kita lihat itu yang keempat, yaitu berani mengambil risiko. Jadi menyatakan kebenaran, ya benar, itulah yang dinyatakan. Ya, Petrus dan Yohanes menjawab apa yang ditanyakan mahkamah, yang dinyatakan, dikatakan saja apa yang benar. Ya, bahwa yang menyembuhkan si sakit ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Penyelamat. Ya, misalnya dikatakan pada ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ya. Lalu ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Petrus menyatakan bahwa yang menyembuhkan si lumpuh itu bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari kuasa kepahian Petrus, tapi dari Yesus Kristus sendiri, kuasa Tuhan Yesus. Bisa saja kalau Petrus mau mendompleng, ya, dia mengatakan, oh kuasa saya menyembuhkan orang sakit. Petrus tidak begitu. Petrus tidak ingin dipuji. Petrus tidak ingin disanjung-sanjung. Dia sadar betul dia adalah alat sarana yang dipakai Tuhan. Maka saudara sekalian menyatakan kebenaran Allah, ya nyatakanlah itu.
ya, bukan dengan tujuan supaya dipuji, disanjung, dan seterusnya. Dan selain dalam relasi dengan orang-orang lain dalam kehidupan kita, entah di tengah keluarga, relasi suami, istri, orang tua, anak, di tengah gereja, jemaat, antar anggota jemaat, bahkan di tengah masyarakat pekerjaan. Marilah kita belajar untuk menyatakan yang benar dan melakukan yang benar. Jangan terpancing untuk melakukan hal yang tidak benar, ya. Jangan kita berpikir sedikit saja, nggak apa-apa lah. Kalau dikatakan sedikit nyeleweng, pertama sedikit, tapi lama-lama kalau diteruskan jadi besar, ya, jadi lebar itu, ya. Mulai kita belajar dari hal yang kelihatannya kecil sekalipun atau sederhana, kita nyatakan yang benar, kita lakukan yang benar, sehingga kita merasa aman, ya, damai, tidak merasa bersalah, ya, karena yang kita lakukan benar, bisa kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lalu keempat, yang terakhir, saudara sekalian, tadi sudah saya katakan, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang berani menanggung risiko karena imannya dan karena kebenaran itu. Petrus dan Yohanes tidak takut ditahan, tidak takut tidak adili. Bahkan kalau kita membaca cerita selanjutnya, kita menjadi sangat terpesona dan kagum betapa beraninya Petrus ini saat diancam oleh mahkamah agama. Setelah Petrus dan Yohanes diperiksa, lalu mereka suruh keluar sebentar karena mahkamah agama perlu merumuskan keputusannya. Lalu setelah itu mahkamah agama memanggil kembali Petrus dan Yohanes, lalu menyampaikan keputusannya. Lalu apa yang terjadi? Saya akan bacakan ayat berikutnya, ya. Pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 20, ya. Ayat 18 sampai dengan ayat 20. Dan setelah keduanya, maksudnya Petrus dan Yohanes, disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar." Ya. Lalu juga berikutnya dikatakan mereka semakin keras mengancam Petrus dan Yohanes, Petrus dan Yohanes tetap saja bersaksi. Ya. Jadi dikatakan harus lebih taat kepada Allah, harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Itulah ciri, indikasi orang yang penuh dengan Roh Kudus, di mana pikirannya, kehidupannya, perkataannya dipimpin oleh Roh Kudus. Apapun yang dikatakan, dilakukan, karena itu kehendak Tuhan diwujudkan saja, walaupun dengan risiko yang tidak enak, ya, tetapi itu dinyatakan, ya. Dan itulah tandanya orang yang penuh dengan Roh Kudus, menyatakan keyakinan, iman, dan kebenarannya, walaupun dengan risiko, diancam, bahkan pada kasus tertentu risiko nyawa. Itulah martir, orang yang percaya, yang meninggal karena imannya. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kehidupan orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus, yang hidupnya dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Maka apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan dan diperbuat sesuai dengan kehendak Allah atau Roh Kudus dengan segala risikonya. Sebagai kesimpulan, saya akan ulang berdasarkan bacaan Alkitab tadi, apa artinya penuh dengan Roh Kudus. Yang pertama adalah orang itu penuh menaruh hormat, ya, menaruh hormat, menghargai orang lain, walaupun orang lain itu mungkin menyakitkan. Lalu yang kedua, ciri orang penuh dengan Roh Kudus selalu melakukan kebaikan atau kebajikan bagi orang lain. Yang ketiga, selalu menyatakan kebenaran dan melakukan kebenaran. Yang keempat, berani menanggung risiko dengan apa yang dinyatakan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu.
Itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Menurut bacaan kita, Kisah Para Rasul 4 tadi. Bagaimana dengan kehidupan kita semua, kehidupan saudara-saudara dan saya, sudahkah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus yang adalah Allah sendiri? Selamat menjadi orang-orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara sekalian, sekarang kita akan lanjutkan dengan berdoa syafaat. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu dalam menyambut hari Pentakosta. Kami boleh merenungkan apa artinya kehidupan kita yang penuh dengan Roh Kudus yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Tuhan, berikanlah hikmat pada kami agar kami membuka hati kami. Roh Kudus atau Allah menguasai hidup kami. Dengan kehendak-Mu sajalah yang boleh kami nyatakan dan kami katakan. Kami percaya dengan segala risiko yang ada, Kau terus menyertai kami semuanya untuk menyatakan iman dan kebenaran kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk seluruh anggota jemaat, simpatisan, bahkan semua yang mengikuti acara PA ini. Berkatilah kehidupan mereka semuanya. Pimpinlah mereka, kuatkanlah iman mereka, terutama saat menghadapi kesulitan, masalah, baik masalah karena pekerjaan, kesehatan, masalah keluarga, atau masalah-masalah karena dampak pandemi ini. Tuhan, kuatkan mereka, karena kami percaya orang yang penuh dengan Roh Kudus sadar hidupnya dipimpin oleh Tuhan sendiri, sehingga mereka tetap kuat. Tuhan, saat ini kami sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami juga ikut prihatin dan berduka dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, di mana semuanya di dalam kapal itu gugur. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keluarga mereka semua. Tuhan, kuatkanlah mereka, berikanlah penghiburan pada mereka. Untuk pemerintah dan semua yang berkepentingan, biarlah melihat ini bisa mengambil pelajaran yang baik, sehingga ke depannya ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki, dipersiapkan dengan baik. Yang berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang besar ini, berikanlah kepada para pemimpin pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan semua jajarannya, termasuk sampai lingkup, sampai di daerah. Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka, sehingga mereka memimpin rakyat dengan hati yang penuh cinta kasih. Bukan sekedar memimpin untuk mencari kekuasaan atau materi, tapi memimpin untuk melayani masyarakat. Yang percaya bangsa kami yang besar ini, kalau dipimpin oleh orang-orang berhati besar, berjiwa besar, akan membawa perubahan yang besar juga ke arah yang baik untuk bangsa Indonesia ini. Kami terus berdoa untuk program vaksinasi virus corona yang masih terus berlanjut ini. Bila Tuhan memberikan kelancaran dan semua juga terus mengikuti protokol kesehatan, sehingga pandemi ini boleh diatasi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami semuanya. Ya, panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri PA ini dengan menyanyi lagu yang tadi, NKB 100, kita nyanyikan bait yang ketiga, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan, bait yang ketiga. Doamu serah ilahi pun mengalir terus, tak berubah kasihnya. Pesanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, Dia dan hari janjinya. Roh Kudus terus meluapi hati, karena Tuhan berpesan, bawalah pesanamu. Roh Kudus harus meluapi hati, dengan kuasanya. Saudara sekalian, cukup sekian PA kita minggu ini. Marilah kita membuka hati kita
agar Allah Roh Kudus terus memimpin dan menguasai kehidupan kita semua. Selamat menjadi orang-orang Kristen yang kehidupannya penuh dengan Roh Kudus. Amin.